Iya, dikepung, digeruduk, dan minta keluar padahal nggak ada hubungannya sama sekali dengan politik. Ya marah saya, tapi saya kalau marah kan selalu tersenyum juga. Jadi siapa marah betul dong. Anda boleh ngeritik saya sebagai pejabat karena perbedaan politik, tapi adalah biadab Anda kalau karena berbeda politik dengan saya lalu menyerang keluarga saya, apalagi sampai ibu saya itu umurnya 90 tahun, 91 lah sebentar lagi gitu. Dia kerjanya hanya ngaji, hanya ke masjid bersama 2 perawat, 2 suster. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing ya kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada terhitung hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya akan bahas 2 tokoh yang sangat penting ya dalam perjalanan sejarah politik Indonesia modern. Yang pertama, Profesor Dr. Mahfud MD, dan yang kedua adalah Habib Rizik Syihab. Kedua orang ini sangat menarik ya. Yang pertama, Pak Mahfud MD memulai karir politiknya ketika dia dibawa oleh Gus Dur, diberikan ruang-ruang untuk melakukan mobilitas vertikal di Jakarta, dan meninggalkan Mahfud MD meninggalkan kota Jogja dari Universitas Islam Indonesia sebagai dosen dan kemudian melakukan metamorfosa menjadi seorang politisi, menjadi anggota partai, pengurus Partai Kebangkitan Bangsa, dan kemudian ditawari dan didorong masuk oleh Presiden Abdurrahman Wahid ya, yang dikenal sebagai Gus Dur, untuk menjadi Menteri Pertahanan, dan sampai sekarang dia berkarir masih di ruang-ruang pemerintahan Republik Indonesia menjadi Menko Polhukam yang kemudian mengumumkan pembubaran Front Pembela Islam. Sementara Habib Rizik Syihab memulai karir politiknya dengan mendirikan Ormas Front Pembela Islam di sebuah gang kecil di kawasan Kampung Utan Ciputat, dideklarasikan tanggal 17 Agustus 1998 ketika usia Habib Rizik Syihab 33 tahun, dan dia betul-betul memulai karir perjuangannya dari bawah sebagai guru bahasa Arab di perguruan tinggi Irsyad, mungkin ya, saya lupa. Jangan terlalu serius ya. Dan kemudian tentu karir yang cemerlang di samping membangun satu organisasi massa yang besar sekali, yaitu Front Pembela Islam, pada akhirnya membesar dan kemudian dibubarkan oleh Mahfud MD. Tetapi Habib Rizik Syihab pada tahun ke-5 atau tahun ke-6, yaitu saat tsunami Aceh, dia betul-betul turun ya, mengerahkan 1.300 laskar Front Pembela Islam untuk berjibaku mengangkut, mengangkut mayat-mayat korban tsunami Aceh. Sebanyak ratusan ribu bahu-membahu bersama TNI Angkatan Darat di Aceh. Itulah 2 profil singkatnya yang nanti akan saya uraikan sedikit demi sedikit tentang profil Mahfud MD yang berakar ke atas, sementara Habib Rizik Syihab
berakar ke bawah, berakar ke tingkat grassroots, ke umat ya. Dan betul-betul yang satu, Mahfud MD menjadi pemimpin berdasarkan surat keputusan yang diberikan oleh negara atau instansinya, sementara Habib Rizik menjadi pemimpin karena didaulat, diklaim, dan tidak ada surat keputusan dari umat. Betul-betul hati umat, hati berjuta umat menjadikan dia sebagai imam besar umat Islam Indonesia, yaitu Habib Rizik Syihab. Itu benar. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa pada saat kejadian, tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menuduh. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami, dan jumlah mereka bukan 1, 2, 3 mobil, banyak sekali mobil saling silih berganti, berupaya untuk maju ke depan, untuk bisa sampai ke mobil Habib Hanif yang persis ada di belakang saya, bahkan untuk bisa mencapai mobil saya yang ada di depan. Tapi dengan gagah yang luar biasa, para syuhada kita, laskar-laskar pengawal yang paling belakang ini, sudah ada 2 mobil, luar biasa. Mereka cerdas, mereka brilian, mereka berani, mereka dengan begitu luar biasa mengendalikan situasi dan kondisi, sehingga para penjahat tadi tidak satupun yang berhasil untuk mencapai kami. Ini menunjukkan bagaimana siapnya mereka, cerdasnya mereka, pintarnya mereka, beraninya mereka tanpa senjata. Itu kedua yang ingin saya sampaikan. Dan poin ketiga, bahwa tuduhan kalau pengawal-pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai, karena kami tidak pernah mengira, sekali lagi, kalau kami akan diperlakukan seperti itu. Pengawal-pengawal ini pengawal standar keluarga biasa, pengawal standar keluarga biasa. Saya ada 4 mobil, semua isinya keluarga, anak, mantu, saudara, cucu-cucu kami semua ikut. Ada 3 masih bayi, masih minum air susu ibu, dan masih ada yang 4 saudara yang di bawah 5 tahun, bahkan yang di bawah 3 tahun. Jadi benar, ya, kami sekeluarga semua sudah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah para laskar ini mengawal, tugas mereka mengawal, bukan untuk mengganggu siapapun. Jadi sudah benar mereka melaksanakan tugas. Ketika begitu banyak mobil ingin menyalip, ingin membahayakan kami, mereka melakukan tugas dengan sangat cantik. Mereka tidak mencelakai orang, dengan sangat cantik, yaitu bagaimana mereka mengusir satu persatu mobil-mobil tersebut sehingga tidak berhasil masuk ke dalam rombongan. Dan subhanallah, ya kawan, yang keempat yang ingin saya sampaikan di sini, dengan takdir Allah, laulahum, tanpa mereka ini para syuhada, mungkin kami sudah digiring ke medan pembantaian yang mereka rencanakan. Allah mentakdirkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, saya dan keluarga siap setiap saat untuk menghadapi mati syahid, ya Allah. Kami tidak akan pernah mundur selangkah pun juga, tidak akan pernah takut untuk menghadapi segala ancaman dan teror. Begitu saya sampaikan sekali lagi, 6 laskar yang mati syahid ini, mereka laskar yang luar biasa, mereka laskar yang setia. Bahkan Anda bisa dengarkan dalam rekaman-rekaman yang tersebar, yang viral di mana-mana, ya kawan, bagaimana mereka tertawa, saudara, senang begitu melihat saya dengan keluarga semua sudah terbebas dari penjara. Begitu mereka melihat saya dengan keluarga semua sudah berhasil meluncur keluar dari penjara, mereka senang. Padahal sebentar lagi mereka akan dibantai, mereka digiring ke medan pembantaian, dan sampai saat itu kami tidak pernah tahu kalau mereka yang melakukan pembantaian adalah pihak kepolisian. Kami tidak pernah tahu, kami tidak pernah sebutkan, kami tidak pernah menuduh. Siapa sebenarnya Muhammad Mahfud MD ini?
Dia lahir di Sampang, Madura ya, Jawa Timur, 13 Mei 1957. Sementara Habib Rizik itu lahirnya tanggal 24 Agustus ya, 1965. Jadi beda 8 tahun ya dengan Habib Rizik ya, dengan Mahfud MD. Lebih muda 8 tahun. Kemudian tentu sekarang jabatan Mahfud MD adalah Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, adalah Menteri Menko ya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam periode Jokowi Ma'ruf ya, 2019 sampai 2024. Dan dia itu dilantik ya, sebenarnya nggak terlalu penting. Jadi yang paling penting, Pak Mahfud ini pernah jadi menteri Menteri Kehakiman ya, dan Hak Asasi Manusia pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid. Terus juga Menteri Kehakiman ya, Menkumham ya, yang ke-21. Terus digantikan oleh Yusril Iza Mahendra, tapi kemudian Pak Mahfud juga perjalanan hidupnya menarik. Dia pernah menjadi Menteri Pertahanan yang kemudian di zaman Presiden Abdurrahman Wahid dan digantikan oleh Agung Gumelar sebagai Menteri Pertahanan. Tentu saja orang tua dari Pak Mahfud adalah Zaizatun Nihayati, dan keponakan anaknya ada berapa ini? 1, 2, 3. Dia alma maternya, itu pasangan hidupnya tadi, istrinya ya, Zaizatun Nihayati, dan alma maternya adalah Universitas Islam Indonesia dan Universitas Gajah Mada, kedua-duanya di Jogja. Dan pernah Mahfud MD menjadi ketua Mahkamah Konstitusi periode 2018 sampai 2013, dan juga hakim konstitusi pada 2008 sampai 2013 ya. Itulah sekilas ya dari Pak Mahfud MD yang pernah mengenyam pendidikan di madrasah waktu kecilnya, Waru di Pamekasan Madura, SD negeri, juga sekolah pendidikan guru agama negeri di Pamekasan, semuanya di Pamekasan ya. Jadi waktu kemarin diserang ibunya juga diserang oleh orang-orang Pamekasan. Jadi yang mengepung rumah ibunya itu warga Madura, warga Pamekasan ya. Kemudian di Universitas Gajah Mada, Mahfud MD adalah sarjana sastra Arab, sementara di Universitas Islam Indonesia Jogja dia adalah sarjana hukum tata negara Fakultas Hukum. Sementara doktor ilmu hukum tata negara diperoleh oleh siapa? Habib Rizik Syihab ya. Dia lahirnya 24 Agustus 1965 di Petamburan, di Tenabang. Ini orang Tenabang dia aslinya ya. Di Jakarta dia alma mater dari kuliahnya di Universitas Raja Saud, universitas yang pertama ya, di Arab. Kemudian yang kedua Universitas Islam Internasional Malaysia, kemudian Universitas Malaya di Malaysia, dan Universitas Sains dan Islam Malaya. Kemudian mendirikan Front Pembela Islam, dideklarasikan tanggal 17 Agustus 1998 di Ciputat, di Kampung Hutan. Anaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Orang tuanya bernama
Hussein Syihab dan ibunya Siddah Alatas. Nah, ini kita perlu saya bacakan ya kehidupan awal dari Habib Rizik Syihab. Dia anak kelima dari 5 bersaudara, lahir di Jakarta 24 Agustus 65. Pasangan Habib Hussein bin Muhammad Syihab dan Syarifah Siddah Alatas. Kedua orang tuanya merupakan orang Betawi, keturunan Hadrami. Ayahnya Habib Hussein bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Hussein bin Muhammad bin Syekh bin Muhammad Syihab lahir sekitar tahun 1920, adalah salah seorang ayahnya Habib Rizik itu salah seorang pendiri gerakan Pandu Arab Indonesia yang didirikan bersama teman-temannya pada 1937. Pandu Arab Indonesia adalah sebuah perkumpulan kepanduan yang didirikan oleh orang-orang Indonesia keturunan Arab di Jakarta dan kemudian diganti namanya menjadi Pandu Islam Indonesia PII. Jadi Arabnya dihilangkan ya. Ayahnya wafat pada tahun 1965 saat Habib Rizik Syihab itu berusia 11 bulan. Jadi tentu dia tidak bisa mengenal, memorinya tidak cukup kuat untuk merekam gambar wajah ayahnya kecuali dia tahu dari foto ya. Dan Habib Rizik tidak dididik di pesantren, diasuh oleh ibunya. Setelah menjadi yatim, dia mulai umur 4 tahun dia rajin ngaji di masjid-masjid di surau di dekat rumahnya. Sebagai single parent, ibunya yang bekerja sebagai penjahit pakaian dan perias pengantin juga sangat memperhatikan pendidikan Rizik Syihab serta membimbingnya dengan pendidikan agama dan Rizik Syihab. Nah, ini yang penting yang orang suka benci, terutama teman-temannya Pak Hendro Priyono, termasuk Pak Hendro. Rizik adalah seorang Habib, moga-moga sih nggak benci lah ya, atau Sayyid dengan klan Syihab, merujuk pada Syihabuddin Al-Bin Syekh yang silsilahnya dapat ditelusuri sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib melalui Imam Ahmad Al-Muhajir, silsilahnya ya. Sementara istrinya yang bernama Syarifah Fadlun juga merupakan keluarga Sayyid dari klan Al bin Yahya. Yaitu sedikit ini ya, dia SMA-nya negeri 4 Jakarta di Gambir, namun lulus dari SMA Islamic Village Tangerang tahun 1802. Kemudian dia kursus ya, ngambil kelas bahasa Arab di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab Libya. Namun setelah setahun di Libya, dia mendapat tawaran beasiswa dari organisasi kerjasama Islam OKI untuk kuliah di Arab Saudi. Berarti dia punya kemampuan bahasa Arab yang memadai ya. Ia pun Habib Rizik melanjutkan program sarjana program sarjana jurusan studi agama Islam, fikih dan usul fikih ke Universitas Raja Saud yang ditempuhnya selama 4 tahun. Pada tahun 1990 Habib Rizik dinyatakan lulus lengkap dengan predikat cum laude. Cum laude itu mumtaz ya, dia A+ ya. Dia juga sempat mengambil program pasca sarjana di Universitas Islam Malaysia selama 1 tahun, lalu kembali ke Indonesia sebelum magisternya selesai karena alasan biaya, nggak punya duit ya. Setelah beberapa tahun akhirnya ia mampu menyelesaikan pendidikannya di bidang syariah dan meraih gelar Master of Arts yaitu MA pada tahun 2008 di Universitas Malaysia dengan tesis berjudul Pengaruh Pancasila terhadap pelaksanaan syariat Islam di Indonesia. Kemudian tahun 2012 kembali Habib Rizik ke Malaysia untuk mengambil gelar doktor dalam program dakwah dan manajemen di Fakultas Kepemimpinan dan Perguruan Universitas Sains Islam Malaysia atau USIM.
Saat itu ia sedang menyelesaikan disertasinya berjudul apa itu? Manahijut apa deh? Bainal usul wal furu' inda ahli sunnah wal jamaah. Manahijat tamiz, apa maksudnya? Perbedaan ya, asal dan cabang ya, usul dan furu' ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah pengawasan Profesor Dr. Kamaluddin Nurdin Marjuni dan Dr. Ahmed Abdul Malik dari Nigeria. Dan selebihnya baca sendiri di Wikipedia. Dan kesimpulannya dua orang ini yaitu pertama siapa? Mahfud itu berangkat dari kampus ya, sementara Habib Rizik berangkat dari masyarakat. Tapi dua-duanya juga bisa mampu menyelesaikan pendidikan akademis pada level yang paling tinggi. Dan kekuatan Habib Rizik adalah dia menguasai sangat bahasa Arab, terbukti dari sarjananya yaitu dari Arab dan tesisnya atau skripsinya berbahasa Arab ya, dan juga S2-nya, sementara Mahfud menuliskan disertasinya atau karya-karya ilmiahnya di Universitas Negeri Syarif Hidayatullah itu berbahasa Indonesia. Tapi nggak tahu kan dia juga lulusan sastra Arab ya, sastra Arab berarti juga pakai bahasa Arab mungkin ya, di Universitas ini BIN ya, di Jogja. Nggak tahu, nggak jelas sih. Sorry, jangan terlalu serius. Silakan subscribe. Dan ini sekedar biografi mini untuk mengenang siapa sekilas ya. Saya bukan seorang pemikir sistematis dan saya bukan seorang akademisi. Saya adalah tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah dan di subscribe. Jangan lupa like and share. Ojo lali di subscribe amal soleh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Oh ya, ini kaos Habib Rizik ada quotes-nya ya, baru jadi nih. Nah, judulnya berjuang itu penuh fitnah, kokohkanlah hati agar tidak mudah patah dan agar tetap istiqomah fi sabilillah, kata Habib Rizik Syihab. Dan bisa Anda dapatkan ini di Tokopedia ya. Tokopedia, diklik aja ya, kaos Habib Rizik atau Yudi Pramuka atau Pesantren Jorali. Dek ngeklik di Tokopedia, ngeklik apa? Yudi Pramuka, bukan Pesantren Jorali. Ntar kalau masukin di deskripsi. Ininya Ada di deskripsi di bawah. oh iya, nanti linknya ada di deskripsi di bawah ya, linknya. 50.000 kan harganya 200.000, yang 75.000 untuk bangun masjid syuhada atau masjid 6 syuhada, yang 75.000 untuk ongkos produksi dan fee marketing, dan 50.000 untuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia, average rata-rata. Terima kasih.
Sip. Lihat tanah nih. Aku jalan dari sini berapa menit. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Telah ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku. Karena demi cinta telah ku relakan kecewaku atas